Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bitahzibil aulad. Assalatu wassalamu ala khairil ibad, Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi allazina tabi'un syabilar rasyad. Amma ba'd. Dewan juri yang kami hormati, hadirin dimanapun Anda berada, masa muda adalah masa yang penuh dengan harapan, penuh dengan cita-cita, dan penuh dengan romantika kehidupan yang sangat indah. Keindahan masa muda dihiasi dengan bentuk fisik yang masih kuat, berjalan masih cepat, pendengaran masih akurat, pikiran masih cermat, kulit wajah indah mengkilat, walaupun banyak jerawat tetapi tidak gawat karena masih banyak obat di tokoh-tokoh terdekat. Oleh karena itu, pantas para remaja dan pemuda merupakan salah satu penentu maju atau mundurnya suatu negara. Sebab terbukti sejak dahulu kala hingga saat ini dan untuk yang akan datang, sesuai dengan fitrahnya, remaja dan pemuda merupakan tulang punggung suatu negara, penerus estafet perjuangan terhadap bangsanya. Tetapi hadirin, seiring dengan orientasi hidup yang materialis, hedonis, sekularis dan pragmatis, tidak sedikit generasi muda kita hanya mementingkan aspek lahiriah daripada batiniah, mengutamakan kepentingan duniawiah daripada ukhrawiah, bahkan hanya mengutamakan fisik material daripada mental spiritual. Sehingga yang muncul bukan anak-anak yang saleh, melainkan anak-anak yang salah. Bukan anak-anak ahli Al-Quran, tapi anak-anak berandalan. Bahkan yang lahir bukan anak-anak bangsa sebagai pelopor pembangunan, melainkan anak-anak geng motor ahli tawuran. Na'udzubillahi min zalik. Inilah hadirin, baru sebagian kecil potret buram nasib anak bangsa kita yang tidak memiliki karakter mulia. Oleh karena itu, peran generasi muda Islam dalam pembangunan karakter bangsa adalah tausiah yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Artinya, dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan tiada berdaya, khawatir akan nasib mereka, hendaknya mereka bertakwa kepada Allah dan mengatakan kata-kata yang benar. Dengan demikian, ayat ini hadirin sebagai instruksi Allah kepada kita agar membentuk keturunan, generasi, dan anak-anak bangsa pada umumnya agar memiliki karakter yang kuat, hebat, dan berakhlak hasanah. Bukan generasi-generasi anak mama, otaknya payah, fisiknya lemah, akhlaknya syiah, mentalnya kayak Pak Oga. Karena anak seperti itu hanya bernilai sampah. Bahkan tidak mustahil hadirin sebagai penghambat terbentuknya baldah thayyibah. Betul hadirin? Tuh.
Padahal saudara-saudara, di negeri tercinta ini sejak tahun 1908 masa kebangkitan nasional sampai menjelang detik-detik proklamasi dikumandangkan, seluruh anak bangsa yang tergabung dalam organisasi kepemudaan seperti Persatuan Pelajar Sofia, Trikoro Darmo, Jong Islam Maitenbon, Jong Java, Jong Sumatera, mereka menjadi the Grand Old Man, menjadi Stu Ciber, bahkan the Founding Father, pendiri penggerak yang mampu merebut kemerdekaan. Jika tanpa kekuatan anak bangsa, mustahil Indonesia ini merdeka. Demikian ungkapan kekaguman Bung Karno yang diabadikan dalam sejarah bangsa. Sementara Rifai Darus sebagai ketua DPP KNPI mengatakan, pemuda memiliki peran sangat penting dalam sejarah Indonesia dan turut serta dalam merebut kemerdekaan. Peran pemuda Indonesia dalam sejarah Indonesia jangan dilupakan. Pemuda juga turut serta dalam menyukseskan kebangkitan nasional. KNPI harus menjadi garda terdepan untuk menyambung silaturahmi antara pemuda dengan pemerintah. KNPI harus tetap netral dan tidak memihak kepada satu partai tertentu. Hal tersebut mengajarkan kepada remaja dan pemuda saat ini dan untuk yang akan datang agar memiliki semangat juang yang tinggi serta tanggung jawab penuh terhadap kelangsungan nusa, bangsa, dan agama yang kita anut saat ini. Sebab Syubbanul Yaum Rijalul Ghad, the young today is the leader tomorrow. Pemuda hari ini adalah jago-jagonya pemimpin yang akan datang. Dengan demikian hadirin, Islam tidak mengenal pemuda pengangguran, pemuda majeng, apalagi pemuda nangkring. Tetapi yang diinginkan Islam adalah pemuda-pemuda yang agresif, inovatif, progresif, dan produktif. Dengan demikian dapat kita pahami apabila kita giat bekerja, giat berusaha, dan gemar beramal, maka akan menuju masa depan yang cerah menjanjikan. Namun jika kita enggan bekerja, malas berusaha, dan tidak mau beramal, maka akan menuju masa depan yang suram mengenaskan. Sebab insan pemalas tidak akan merasakan manisnya madu, melainkan akan tenggelam dalam pahitnya empedu. Dengan demikian, ayat ini merupakan khobariyah ilahiyah, suatu berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi beritanya adalah kisah tentang pemuda Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi dapat kita jadikan uswah, terutama bagi remaja dan pemuda, selaku peran generasi muda Islam dalam pembangunan karakter bangsa. Ashabul Kahfi merupakan simbol personifikasi. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman dan teguh pendirian, kuat mempertahankan iman, pemuda-pemuda hebat yang teguh dalam mempertahankan akidah, dan pemuda-pemuda idaman pintar dalam membela keyakinan. Mereka lebih baik mati berkalang tanah daripada mati bercermin bangkai. Oleh karena itu, sebagai remaja dan pemuda, selaku peran generasi muda Islam dalam pembangunan karakter bangsa, mari kita sing-singkan tangan, langkahkan kaki ke depan, bekerja, dan bekerja. Jika sikap ini kita aplikasikan kepada remaja dan pemuda, maka Allah akan menjamin kesejahteraan bagi bangsa kita tercinta ini. Sebagaimana Dr. Muhammad Sulaiman Al-Azqari dalam Zubdat At-Tafasir min Fadil Qadir menjelaskan, i'malu ma syi'tum, bekerjalah sesuai dengan skill masing-masing.
Setidaknya ada 5 olah yang harus kita lakukan, yaitu olah rasa agar iman melekat, olah rasio agar ilmu meningkat, olahraga agar badan sehat, olah usaha agar ekonomi meningkat, dan olah kinerja agar produktivitas meningkat. Hadirin, jikalau 5 potensi ini sudah melekat pada remaja dan pemuda kita selaku peran dalam pembangunan karakter bangsa, maka generasi penerus bangsa kita akan dapat melanjutkan estafet perjuangan terhadap bangsanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Tausiah ini saya akhiri dengan sebuah syair. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, aman aman Indonesia Raya aman. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, aman aman Indonesia Raya aman. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi